Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nur Aisyah Widya Astuti. Saya akan menjelaskan manajemen waktu terkait produktivitas dalam mencapai tujuan hidup. Yang pertama, manajemen waktu adalah proses perencanaan dan pengendalian secara sadar terhadap waktu yang dihabiskan untuk kegiatan tertentu, terutama untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan produktivitas. Manajemen waktu tidak akan mudah dicapai apabila tidak adanya kemampuan untuk memperhatikan mana hal yang harus diutamakan dan mana yang bisa untuk dilaksanakan di waktu lainnya. Manajemen waktu memiliki peran di dunia jika dilihat dari sudut pandang manapun, karena kemampuan manajemen waktu sangat diperlukan oleh manajer-manajer, karyawan-karyawan, hingga orang-orang yang bekerja dengan waktu. Manajemen waktu menjadikan seseorang untuk lebih mampu mengendalikan waktu yang dimilikinya untuk dimanfaatkan semaksimal mungkin dalam melaksanakan sesuatu. Selanjutnya, tips manajemen waktu. Pertama, tetapkan tujuan yang dapat dicapai dan diukur. Pastikan tujuan yang Anda tetapkan adalah spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan tepat waktu. Kedua, prioritaskan dengan bijak. Prioritaskan tugas berdasarkan kepentingan dan urgensi. Ketiga, tetapkan batas waktu untuk menyelesaikan tugas. Akan membantu Anda menjadi lebih fokus dan efisien. Melakukan upaya ekstra untuk memutuskan beberapa banyak waktu yang Anda butuhkan untuk dibagikan untuk setiap tugas juga dapat membantu Anda mengenali masalah potensial sebelum timbul. Dengan begitu, Anda dapat membuat rencana untuk berurusan dengan mereka. Keempat, istirahat di antara tugas-tugas. Ketika melakukan banyak tugas tanpa istirahat, lebih sulit untuk tetap fokus dan termotivasi. Biarkan beberapa waktu jeda antar tugas untuk menjernihkan pikiran Anda dan menyegarkan diri Anda. Pertimbangkan untuk tidur sebentar, pergi berjalan-jalan pendek, atau bermeditasi. Kelima, atur diri Anda. Manfaatkan kalender untuk manajemen waktu jangka panjang. Tulis tenggat waktu untuk proyek atau untuk tugas-tugas yang merupakan bagian dari penyelesaian proyek secara keseluruhan. Pikirkan hari-hari mana yang terbaik untuk mendedikasikan tugas tertentu. Keenam, rencanakan ke depan. Pastikan Anda memulai setiap hari dengan ide yang jelas tentang apa yang perlu Anda lakukan, apa yang perlu Anda lakukan hari ini. Pertimbangkan untuk membiasakan diri pada akhir setiap hari kerja untuk maju dan menulis daftar yang harus dilakukan untuk hari kerja berikutnya. Dengan begitu, Anda bisa menyentuh tanah keesokan paginya. Work-life balance adalah suatu kondisi di mana seorang pekerja bisa mengatur waktu yang baik atau seimbang antara pekerjaan di tempat kerja dengan kebutuhan pribadi, rekreasi, dan kehidupan berkeluarga. Seorang yang memiliki work-life balance yang baik adalah pekerja yang produktif dan berkinerja tinggi. Selain itu, ia juga lebih bahagia dan kreatif karena lingkungan luar kantor seperti rumah dan pertemanan mendukung pertumbuhannya. Sebaliknya, jika seseorang tidak memiliki work-life balance yang baik, kinerjanya cenderung merosot dan bisa merusak bidang kehidupan lainnya. Kebanyakan hal ini disebabkan oleh tingginya tuntutan pekerjaan di zaman sekarang. Menyeimbangkan pekerjaan dan kehidupan. Tips hidup seimbang yang pertama adalah membuat jadwal kegiatan yang akan dilakukan. Meski terkesan sepele, hal ini dapat menjadi salah satu upaya mencapai work-life balance. Gunakan waktu sebaik-baiknya, datanglah tepat waktu. Ketika jam kerja, fokuslah pada penyelesaian pekerjaan. Jangan membuang waktu membuka dan membaca status di media sosial. Dengan tips hidup seimbang di atas, niscaya hidup dan pekerjaan Anda akan menjadi lebih seimbang.
Sediakan waktu untuk beribadah, karena padatnya aktivitas seringkali Anda melupakan waktu untuk beribadah. Padahal dengan menjadikan waktu untuk berdoa dan beribadah, kualitas hidup Anda akan meningkat dan hidup seimbang juga bisa Anda dapatkan. Selanjutnya, faktor tertundanya pekerjaan. Ketika pekerjaan sedang sedikit atau deadline pekerjaan masih lama, seringkali Anda menunda untuk mengerjakannya. Hal ini bisa mengubah jadwal yang telah Anda buat, sehingga work-life balance Anda terganggu. Selain itu, setelah mendekati tanggal deadline, pekerjaan justru semakin banyak, sehingga dapat membuat Anda semakin stres. Anda pun terpaksa mengorbankan waktu istirahat dan refreshing Anda agar dapat menyelesaikan pekerjaan tepat waktu. Cara mengatasi stres yaitu dengan berolahraga. Memang sulit meluangkan waktu sibuk Anda untuk berolahraga, namun manfaat berolahraga juga banyak untuk meningkatkan energi dan fokus ketika bekerja. Aktivitas fisik ini juga membantu hidup Anda seimbang. Cobalah untuk berolahraga minimal 1 jam setiap hari untuk menambah semangat bekerja Anda. Mencapai tujuan hidup. Mimpi yang ingin dicapai. Setiap impian membutuhkan semangat dan kerja keras agar bisa mencapainya. Dengan melakukan tindakan setiap hari, maka Anda akan secara bertahap menjadi lebih baik dan lebih baik pada apa yang sedang dilakukan. Selanjutnya, Anda akan menyadari bahwa impian yang diinginkan akan semakin dekat. Kegagalan adalah bagian dari proses penting dalam mencapai tujuan. Kegagalan yang pernah dirasakan akan memberikan Anda wawasan tentang apa saja yang harus diperbaiki di percobaan yang selanjutnya. Kemudian, tetapkan tujuan yang realistis. Sasaran dan tujuan yang realistis merupakan salah satu faktor penting dalam perjalanan menuju kesuksesan. Anda perlu memiliki sasaran yang realistis yang akan membuat Anda semakin dekat dengan impian yang diinginkan. Tujuan yang tidak masuk akal akan sangat mempengaruhi mental Anda dan bisa membuatnya menderita. Hal inilah yang menyebabkan mengapa memiliki tujuan yang realistis sangat diperlukan dalam mencapai kesuksesan. Kunci utama itu adalah membangun habit atau membentuk kebiasaan. Yang pertama, fokus pada satu kebiasaan dulu, fokus satu dulu. Banyak malah bingung. Pilihlah satu kebiasaan yang mau kamu bentuk. Apa saja, terserah. Tanyakan pada diri sendiri, apa tujuan kamu memilih kebiasaan itu? Hal baik apa yang kamu dapat apabila kamu sudah mempunyai kebiasaan itu? Hal buruk apa yang kamu dapat bila kamu gagal? Satu dulu aja. Kalau banyak biasanya malah susah mempertahankannya. Kedua, tempelkan kebiasaan barumu ke kebiasaan yang sudah lama. Kamu pasti punya dong sebuah kebiasaan yang kamu lakukan setiap hari. Misalnya, mandi atau gosok gigi sebelum tidur. Nah, supaya kamu semakin mudah melakukan kebiasaan barumu, lakukanlah kebiasaan baru ini sebelum atau sesudah kebiasaan yang sudah lama. Dengan menambahkan kebiasaan baru ke kebiasaan lama, kedua habit ini jadi sepaket, lebih mudah diingat deh. Ketiga, mulai dari langkah kecil. Membangun kebiasaan baik itu berat loh, karena itu mulailah dari langkah kecil. Penjelasan dari saya, semoga bermanfaat ya. Mohon maaf jika ada salah kata. Atas perhatiannya, terima kasih.